Nah, ini Mas Budi tingginya sekitar 167 apa? Aku tak dua aku balik. 170 loh Mas. Ini sama 170. Ini tinggi kumbanya lebih dari 170. Lebih. Penurut seperti si Bos Bager ini penurut banget. Iya, banget. Dipanggil aja langsung, nah, Bager. Langsung lihat nih. Halo, kembali lagi di YouTube channelnya SRJ89. Karena hujan dan seadanya jadi payungnya kayak gini guys. Jadi hari ini kita itu kedatangan Mas Imam Samudra. Jadi baru sampai di kandang itu kemarin dan emang udah janjian tanggal 26 kan gitu. Nah ini baru banget sampai, yuk kita samperin tapi hujan. Mas Imam, ya ampun. Halo, apa kabar Mas Imam? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah. Ini akhirnya ketemu sama mak-mak berdaster yang biasa. Oh, berdasar akhirnya ketemu ya Mas ya. Tampilannya baru ini. Spesial nggak pakai daster. Iya, lari nggak pakai daster. Jadi Mas Imam pinter nih. Padahal baru cuma WA terus ngobrol-ngobrol di YouTube sampai juga di kandang SSJ. Makasih ya Mas ya. Dari mana Mas? Dari Pati Bu. Ini dari pagi langsung ke sini. Iya. Oh, berapa jam? Tadi dari jam 8:30 sampai 1:30 ya. Lumayan Sekitar jauh. 5 jaman gitu. Sama Apa? berhentinya. Apa? Sama berhentinya. Oh, berhenti-berhentinya. Iya, iya, iya. Oh, Kalau langsung ya paling 4 jam. 4 jam. Macet nggak? Enggak macet. Macet ya? Walaupun lagi liburan gini. Tadi ngetol sampai ke Klaten. Emang lagi ada apa? Ada urusan lain apa? Ya besok rencananya ada acara gitu, cuman ini sekalian liburan gitu. Oh iya. Berkunjung. Istri ikut juga? Enggak, punya Mama baby aja. kecil. Oh, punya baby. Baru 6 bulan gitu. 6 bulanan ya? Nah, Oh, oke, oke. Ini Ini- karena hujan nyantai-nyantai dulu ya Mas? siap Bu. Udah ngeteh ngopi Ya, yang seadanya. ini Ya, main udah. dari Pati jauh-jauh ke Gunung Kidul ya Bu ya? Iya, Di Wonosari ya? Wonosari. Ini Tingkat. sampai ke SR Farm mau lihat The Bos Bager. Jadi kesini cuma pengen lihat burger doang. Sama lihat Bu Elsanya dong. Makasih. Oke deh, kalau gitu kita ngobrol-ngobrol dulu ya, Iya, karena siap. lovers. Nanti kita lanjut lagi. Rata-rata kalau itu Mas, orang ngelihat dari depan kelihatan kecil. Masalahnya kandangnya keliru Bu. Ini kandangnya harusnya yang di lebih dekat sini. Iya, harusnya. Harusnya yang belakang dibikin tinggi biar Iya. lebih jumbo. Tapi kan yang penting kan ini apa namanya bobotnya. bobotnya. Tapi kalau orang nggak ngerti gitu kecil banget, padahal mah pas dikeluarin kaget. Iya, jualnya kan di sini Bu. Iya, Kalau buat kandang jual ini kalah, yang punya kalah. iya benar, Mantap juga tuh. mantep ya. Bisa dinaikin nggak Bu? Oh bisa dong. Dia ini banget nurut. Naik Oh, wani ya. Oh ini nggak berani. Kasihan sapinya. Tambah 100 kilo nanti. Nurut dia kalau udah tahu mau datang dia ngeliat naro kepalanya minta dilus. Ini berarti dulu adik dari King Slamet. Ini beda, iya, selamat beda berapa ya? Beda setahun. Lebih ya. adiknya pas berarti. Adanya pas ini. Begitu.
Kalau selamat digini masih agak galak. Tapi kalau dia enggak. Lucu orang tinggi. Tapi ini apa sensitif, nangisan. Si bagian dia tuh nangis tuh. Dia kalau misalnya saya curhat nih sama dia, ya udah dia ikutan nangis. Biasa curhat soalnya. Serius itu. Wah, kalau dari belakang wah tinggi banget. Banget itu Hilang coba saya. lihat dari sebelah. Hilang. Ini sama Mas Budi itu sapinya setinggian seperti ini ya. Tinggal sapinya kalau saya. Hilang kan? Hilang. Kalau di komen Jadi hilang kayak gini. Naiknya ini mesti dilemparin ini kalau naik. tinggi sapinya. Nah, ini Mas Budi tingginya sekitar 167 apa? Aku tak dua aku balik. 170 loh Mas. Ini Itu 170. 170. Ini tinggi kumbanya lebih dari 170. Lebih. Kalau orang panjangnya 2 meter lebih. Kalau di Instagram dikirain ibunya yang pendek ya Bu ya. Padahal ini sapinya memang tingginya segini. Luar biasa. Ya, seperti kata Bu Elsa, memang sapinya nurut. Ini meskipun saya orang baru, biasanya kan Galak. sapi itu kan sensitif dengan bau-bau baru. Ini ternyata sapinya memang penurut. Emang kan kita biasa pegang sapi, makanya gak galak dia. Ini umur berapa Bu? Jadi 4 tahun ya Mas ya? Sekitar segitu. Di sini berapa tahun sih? Di sini tadinya kan di kandang Patris, 2 tahunan. Di sini 2 tahunan. Jadi masih kecil di kandangnya Patris. Ini jenis metal. Dan dari itu ya Mas, dari benar-benar dari kecil, dari bayi, bukan belian gede. Jadi urut dari ini ya, dari bakalan kecil itu ya. Dari lahir, benar-benar dari lahir dia. Memang persis sama yang ini selamat. Iya, kalau selamat dia Gede, lebih bentuk, lebar, iya. tapi dia lebih pendek. Bentuk ya. Tapi kakinya dia paling oke di antara. Selama ini selamat lah oke paling bagus kakinya. Bingung loh apa munggah? Munggah bingung ini. Kudu mbok mencalno iki. Lucu nih buat layar. Ini sapi jenis super dua ya Mas ya. Selain Bima Sakti. Kita keluarkan kita sekarang waktunya makan dulu. Biar tenaganya ngisi lagi. Sambil kita. Nah, ternak lovers, aku sekarang tadi udah ngobrol-ngobrol bentar, terus udah makan, sekarang mau ngobrol-ngobrol sedikit sama Mas Imam. Gimana Mas, tadi kan udah ngeliat nih beberapa sapi yang di kandang, yang kerja gimana menurut Mas Imam? Jaya mantap. Untuk apa? Saya lihat itu dari kebersihan kandang, dari palungan sebelum dikasih makan itu bersih semua. Jadi sapi-sapinya lihat sehat-sehat semua sahabat ternak. Dan memang ada satu yang lebih dari SR Jaya ini saya lihat. Bukan sekedar sapi dikasih makan, dikasih kebutuhannya, teman ada dikasih juga yang namanya kasih sayang dari Bu Elsa ini sendiri. Ketulusannya memelihara sapi ini luar biasa. Karena ya kalau nggak kayak gitu ya susah ya Mas ya, Iya. karena harus ada rasa suka dan Betul. cintanya itu ya. Biasanya tuh ada orang yang mau pelihara sapi, cuman dia tuh keinginannya itu bukan dari rasa suka, bukan seneng dulu, cuman lihat YouTube kelihatannya pengen pelihara sapi itu keren. Cuman biasanya yang model-model seperti itu nggak tahan lama ya Bu ya. Nah menurut dia melihara sapi gampang, padahal aduh gampang susah. Kan sama-sama kalau kayak manusia ada karakter masing-masing. Iya, betul. Nah, sapi itu juga ada Sama. beberapa karakter lah. Ada yang badung, ada yang penurut seperti si Bos Bager ini penurut banget. Iya, banget. Dipanggil aja langsung, nah Bager, langsung lihat gitu. Terus apa namanya, kan saya pakai udah Mix Pro nih Mas ya, pakai Mix Pro itu udah lumayan hampir setahunan. Iya. Itu tuh kelebihannya apa sih? Nah, untuk Mix Pro sendiri itu
dari apa komposisinya Bu, sudah ada mineral, ada vitamin, ada juga prebiotik, dan itu salah satu fungsi dari Mixpro itu sendiri adalah membantu memaksimalkan proses pencernaan dalam rumen sapi. Jadi pakan yang diberikan itu lebih terserap optimal, dan itu biasanya ditandai dengan berkurangnya kotoran, dan kotoran itu lebih padat dan teksturnya itu biasanya lebih halus. Jadi penyerapannya lebih. Jadi memang buat kondisi ke sapi itu memang bagus ya. Intinya bikin cepet gemuk, dan manfaat yang lain itu kotoran lebih sedikit dan tidak berbau. Dari kandang ini sendiri bisa dilihat ini banyak kotoran, cuman baunya nggak begitu menyengat ya. Oh iya, makanya saya juga sering makan bareng sama, misalkan mereka lagi pada makan, saya makan bareng. Tapi kalau ada orang yang nggak tahu itu apa nggak bau, sebenarnya nggak bau kan Mas ya? Nggak bau. Yang pertama datang aja nggak bau. Nggak bau kan? Iya. Ini tadi salah satu manfaat dari Mixpro. Jadi bisa buat solusi buat para sahabat ternak yang kebetulan nggak punya lahan yang strategis atau jauh dari perkampungan, punyanya cuma lahan sedikit di tengah perkampungan, bisa pakai Mixpro. Terus sekalian promosi ya, ternak perempuan. Nanti bisa menghubungi nomor di kolom komentar. Boleh, hubungin langsung ke Mas Imam Samudra. Terus nih Mas, saya mau nanya ya, apa namanya, sapi, kalau yang dibilang sapi itu legend tuh apa Mas? Ada yang bilang sapi itu baru udah dirawat dari kecil. Karena gini, sempat kemarin si Selamat dibilang legend apanya gitu Mas. Selamatnya saya yang kemarin sempat mati. Perbedaannya gitu loh. Itu mungkin dari asumsi dari netizen itu sendiri ya Bu ya. Beda masing-masing kan. Netizen itu malah benar biasanya suka banding-bandingin antara konten kreator satu dengan konten kreator yang lain, atau dari sapi satu ke sapi lain, biasanya seperti itu. Itu juga saya temukan sendiri di channel saya sendiri Bu. Padahal itu tadi kalau si King Slamet itu bisa dari sini kan memang dari kecil ya Bu ya. Iya. Dari perdetaan diproses sampai berapa tahun? 4 tahunan. 4 tahunan baru keluar, sampai itu alhamdulillah dibeli sama artis, cuman nasibnya berkata lain ya Bu ya. Iya, memang belum rezeki lah. Iya, cuman Bu Elsa ini kan baru-baru saja mempublik sapinya kan baru-baru ini ya Bu ya. Mempublish gitu. Ya, kan baru-baru. Jadi mungkin orang yang nggak tahu kan. Iya. Jadi menurut saya itu sapi King Slamet ini legendnya kandang SR Jaya gitu loh. Kalau saya bingung, ini legend dari mananya, baru setahun dipelihara bilang aja gitu. Tapi ya itu kan asumsi manusia masing-masing, terserah ya itu aja sih. Dan terus apa lagi ya? Ya gitu Mas. Jadi ya kalau udah netizen ngomong kadang kita benar. Karena kita sakit hati juga ya. Betul. Ya contoh kayak Bager nih, lagi saya posting, nah itu mah mbaknya yang ini Pendek. Jadi sapinya kelihatannya tinggi, katanya gitu. Kalau nggak percaya bisa main ke kandang SR Jaya 89 di desa mana Bu ini? Wonosari ini, apa namanya? Gunung Kidul. Kecamatannya Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, nama desanya saya lupa juga. Singkar. Nama desanya Singkar. Bisa main sendiri ke sini. Ini kandangnya welcome sekali ya Bu ya. Welcome, boleh main-main ke sini. Untuk si Bager ini sendiri sahabat ternak tingginya sama dengan saya, 170 cm. Itu tinggi kumba, bukan tinggi punuk atau tinggi panggulnya ya. Tinggi kumba atau belakang. Tinggi punuk bisa lebih tinggi lagi, Mas Imam nggak kelihatan. Nah, kalau panjangnya udah diukur kemarin 2 meter lebih. Dari sini ya Bu ya? Dari moncong. Iya, Dari moncong ke belakang. Dari kepala lah. Kalau dari kepala ke belakang itu mungkin 3 meteran hampir ada. Lebih ya. Makanya itu udah ya gitulah, banyak yang nanya-nanya kalau ini mau dijual atau berapa, saya nanti sih belum. Terus menurut Mas Imam, tips pemilihan sapi yang bagus menurut Mas Imam? Tips menurut saya tergantung segmen pasar. Kalau menurut saya sahabat ternak, ada yang pelihara sapi itu buat penggemukan jangka pendek, ada yang memang buat kelangenan atau kesukaan, buat hobi. Nah itu tergantung. Kalau untuk penggemukan nggak usah yang bagus-bagus, yang penting harga masuk. Ya. Harga masuk itu pertama, harga masuk. Yang kedua, umur sudah di atas 2 tahun, atau istilahnya sudah tidak ada perkembangan di rangka, tinggal fokus penggemukan di daging saja. Itu biasanya ditandai dengan poel 1 pasang.
atau umurnya sekitar 2 tahun ke atas. Itu baru pesat-pesatnya perkembangan. Jadi untuk penggemukan itu usahakan jangan mengambil bakalan yang di bawah umur 2 tahun karena perkembangannya masih ke kerangka atau ke apa istilahnya pembesaran dulu baru penggemukan. Dan untuk kelangenan itu beda sendiri sahabat, beda lagi. Untuk kelangenan itu biasanya kalau saya itu memang penggemukan, cuman semi kelangenan atau semi hobi. Jadi carinya sapi itu yang ganteng, yang gagah, yang kakinya keker-keker, itu kelangenan, beda lagi. Biasanya jatuhnya harganya agak mahal. Karena akan super ya. Iya betul. Itu tadi kalau untuk penggemukan memang fokusnya sapi sehat, belum gemuk, dan juga harga yang paling utama itu ya. Harga ya. Usahakan kalau bisa beli timbang, itu lebih aman. Lebih aman, lebih akurat lah. Iya, betul. Beli timbang, kisaran harganya kisaran 43 sampai 40. Mentok-mentoknya 45. Kalau kita jual 45 ya kita belinya maksimal harus harga segitu. Jadi untuk perhitungan jika sapi itu di rata-rata ada perkembangannya sekitar 1 kilo lah, minimal 1 kilo. Ibaratnya 1 hari habis pakan, biaya pakannya sekitar 20 sampai 30.000, dari harga per kilonya 45 kita masih ada lebihnya, ada sisanya. Keuntungannya masih ada. Ya betul. Beda lagi untuk kurbanan. Untuk kurbanan biasanya harganya kita bisa menjual lebih. Iya, karena pas waktunya, Iya. momen tertentu. Cuman 1 tahun sekali ya Bu. Iya. Untuk menambah tabungan ya. Iya. Terus Mas, ada satu lagi nih, perbedaannya menurut Mas Imam, perbedaan peternak sama apa kalau itu tadi bahasanya? Gelantik. Nah, perbedaan gelantik sama peternak itu apa tuh bedanya Mas? Mas Imam. Kalau peternak itu gini Bu, peternak penggemukan itu beli sapi kalau belum gemuk belum dijual. Nah, kalau untuk gelantik baru pindah 1 hari, kalau ada untung udah dijual lagi, itu namanya gelantik. Oh gitu. Jadi kalau belinya langsung besar terus langsung jual namanya apa? Gelantik. Oh gitu. Gelantik itu berarti kalau bahasa Indonesia-nya apa tuh? Apa tuh? Gelantik apa ya namanya? Kalau bahasa Indonesia-nya apa ya? Kalau istilah halusnya mungkin agensi ya mungkin ya Bu ya. Agensi. Oh oke deh. Terus ya aku salutnya sama Mas Imam. Dia itu tadinya ternyata saya baru tahu kalau Mas Imam ini TKW Mas. Oh ya TKI di Korea. Terus saya tanya nih beberapa tadi ngobrol-ngobrol sejak kecil kan, ternyata lumayan juga penghasilannya. Tapi kok bisa mau untuk terjun ke sapi? Padahal penghasilan per bulan waktu jadi TKI itu lumayan Dapat besar. 1 sapi ya Bu ya. Iya, tiap Satu bulan bulannya. 1 sapi. Iya kan? 1 bulan 1 sapi. 1 bulan 1 sapi. 2 sapi bisa Bu kalau pedetan. Nah, kenapa kok bisa mau terjun terus ditinggalin tuh TKI di di mana kapal ya Mas Korea ya? ya, di kapal. Lumayan juga. Kan enggak Itu selamanya di sana. Untuk pertama gini berapa Bu, tahun? Maksimal 10 tahun. 10 tahun sekarang. Kalau dulu bisa 15, bisa 20 tahun. Nah, Sekarang saya ini maksimal 10. salutnya sama orang-orang tuh bukan karena dia gini loh. Salutnya bukan karena dia punya uang yang ada modalnya tuh gini. Dikasih modal sama orang tua terus langsung dikembangin, oh itu ya biasa. Tapi kalau benar-benar dari nol merintis terus benar-benar usaha sendiri lah, itu nih saya acungin jempol bisa 4 jempol mungkin. Jadi saya salutnya sama Mas Imam dan Mas Budi juga temennya ya, dari Korea juga ya. Iya. Iya, yaitu ya di situ kerja keras tapi kok mau ninggalin kerjaan yang Zona lumayan nyaman. bagus. Iya, zona nyaman untuk ya lumayan, resikonya lumayan tinggi sebenarnya. Ya pertama itu gini Bu, kita kan nggak bisa terus-terusan ninggalin keluarga jauh dari anak istri, jauh dari orang tua, cuman gara-gara nyari modal ya. Dari pertama memang punya niatan ke Korea itu pertama memang nyari modal. Ya. Karena memang bukan dari keluarga yang istilahnya berada. Iya. Cuman keluarga pas-pasan, orang tua nggak bisa ngasih modal, emang harus usaha sendiri, cari modal sendiri. Nah itu kebetulan merantau di Korea dan alhamdulillah sedikit-sedikit punya modal, punya tabungan, diinvestasikan pertama memang buat sapi, dan alhamdulillah ada rezeki di sapi dan kemudian diterusin.
Padahal dari sananya, dari bosnya juga minta suruh balik. Oh, udah suruh balik lagi ke Korea. Oh. Hampir-hampir tiap minggu itu nelpon. Dulu kan saya kasih janji gini, nah nanti kamu balik, nah apa, punya anak, nanti balik lagi ke sini. Iya, nanti setelah punya anak, saya balik lagi Pak. Sekarang ditanyain, udah pas Udah lahiran nih. udah lahiran nih kapan balik ke sini? Saya alasannya gampang sekarang, corona kan belum Iya, bisa, benar-benar. belum ada. Jadi ada penerbangan. alasannya ya. Iya. Tapi ada niatan mau balik. Kayaknya enggak. Berat Bu. Ninggal anaknya berat. Iya. Lebih enak. Ini aja 2 hari udah kepikiran mau cepat-cepat pulang kok. Oh. Tapi anaknya sebenarnya nggak cuma satu loh, banyak loh. Sapi-sapinya anaknya. Iya. Di rumah kebetulan sudah apa ya namanya, sudah nyaman, ketemu pekerjaan yang memang apa istilahnya sehati lah Bu. Pelihara sapi itu dari hati, memang suka dan ada keuntungan dari situ ya, insya Allah dilanjutin meskipun keuntungannya nggak Semoga banyak. berkah ya Mas ya. Semoga semuanya sapi-sapinya yang pokoknya ternak lover semua, semoga sapi-sapi kita itu semua sehat. Terus yang punyanya juga lancar, berkah, rezekinya melimpah. Oke Mas Imam, makasih ya udah didatengin ke kandang SRJ jauh-jauh dari Pati. Berapa jam Mas? 5 jam. 5 jam. Terima kasih banyak. Sama berhentinya. Jangan lupa nanti sering-sering main kesini. Siap, insya Allah kalau punya kesempatan waktu main kesini nanti mampir. Dan ini saya juga mau terima kasih sekali buat Bu Elsa sudah dipersilakan mampir, sudah dipersilakan tadi apa istilahnya belajar bertukar pengalaman di kandang SR Jaya 89 ini. Semoga peternakannya Bu Elsa lebih berkembang, lebih maju dan barokah Amin. dunia akhirat. Oke, ternak lover sudah diudahan dulu. Jangan lupa di subscribe, comment, like, and share. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.